Kepalanya dulu. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha. Ditarik cukup jauh. Ya Allah. Masih nomor D. Nomor barat tuh. Nomor 2 ya, hati-hati. Dihanyutkan di sini teman-teman. Nah ini teman-teman korban NKS diperagakan keluar. Nah ini teman-teman kita lihat korban sedang menjajakan gorengannya pada hari itu. Ini saat korban diperagakan oleh pihak kepolisian pada saat tanggal 6 ya, hari Rabu ya kalau tidak salah teman-teman. Korban masuk ke dalam, dipanggil oleh tersangka. Kanet, bacakan dengan kanet. Adegan pertama tersangka Cinta Kejamat, saksi Heru, saksi Lati, saksi Haji duduk di warung saksi Jalani. Enggak jalan sedikit, jalan. Korbannya masih di sana nanti. Nah, tunggu aja sini, tunggu sini. Mana tersangkanya? Itu korban. Tersangkanya. Tersangka bisa diketok. Tersangka. Nah ini tersangka dikeluarkan dari mobil teman-teman. Jangan terlampau rame Pak. Yang bapak yang dia bisa belakang dulu. Karena Pak sempit gelap. Nah, bisa dikit loh. Minta tolong ya Pak ya. Dikit lagi Pak. Minta tolong Pak. Biar nggak apa-apa. Bisa dikit Pak. Mohon izin bapak-bapak semua. Tolong geser untuk pengamanan lebih lancar. Kalau dekat nanti pengap lagi. Mundur lagi belakang Pak. Ya, minta tolong. Dan dia masa aja. Coba geser Pak, geser Pak. Jadi untuk foto susah nanti Pak. Saya minta tolong dulu. Ya. Batas ini Pak. Minta tolong. Ya. Biar enggak gelap Pak. Minta tolong dulu sebentar ya. Biar selesai juga kerjaan jaksa sama penyidik. Kita batasi di sini aja. Iya. Oke, sip. Jadi
Biar nggak mengapa, biar jelas. Nah, jadi keluar data. Pak, meja boleh juga biar jelas nampaknya. Penting dapat. Nih, Pak. Nah, mundur lagi Pak, mundur lagi. Lima berapa tuh? Oh, keluar Anda seperti itu keluar. Sini masih? Sini aja lah. Apa di dalam? Hah? Sini aja lah ya. Sini aja. Tunggu sini aja lah ya. Iya boleh. Ini TKP 2 kan di dalam masih? Iya. Atau saya lihat dulu sebentar. Dalam gitu. Ya. Ini simpang pengamanan lalu lintas ini kan. Oke teman-teman, kita sekarang lanjut ke TKP kedua. Tadi rekonstruksi di TKP pertama masih belum selesai teman-teman ya, tapi banyak sekali adegan dan sangat susah kita menggambar. Kita lanjut dulu ke TKP kedua, di mana Nia Kurniasari ini dicegat oleh pelaku. Masuknya tadi di simpang makam ya, makam Sikumbang, Datuk Rajo Sikumbang. Nah ini juga sudah mulai ramai masyarakat yang berdatangan ingin menyaksikan langsung proses rekonstruksi kasus Nia Kurniasari ini. Kita parkir motor di sini teman-teman, kita karena tidak diperbolehkan motor dibawa ke dalam karena ini sudah di garis polisi. TKP kedua ya teman-teman, sekitar jam 11 kurang 15 menit. Nah ini kita keluarnya di simpang ini teman-teman, tepat di Pasar Surau Al-Jamilah ya, di dekat TKP di mana Nia Kurniasari ini dikuburkan. Nah ini sudah ramai masyarakat yang berkumpul di sini ingin menyaksikan proses rekonstruksi di Surau Mushola Al-Jamilah. Halo. Sila tetangko. Kita lanjut ke TKP 2 teman-teman ya, karena kita dengar rekonstruksi di TKP 1 sudah rampung. Pernah di sini sendirian saya. Iya. Sendirian. Saya tinggal aja ke motor kawan saya. Siang jam berapa mas? Siang. Di situ tuh, di sana ya. Pokoknya di kafe 2 lah. Saya tinggal. Saya takut sendirian. Bahaya wartawan aku ya. Enggak lah, kalau sama preman enggak takut, sama setan takut.
kita sudah sampai hampir lokasi TKP kedua. Ya, jam 11:05. Ini adalah tempat saya berada di TKP kedua, di mana korban disergap oleh pelaku ya teman-teman. Di bawah ini kita lihat sudah banyak anggota kepolisian yang berjaga untuk mengamankan proses jalannya rekonstruksi kasus NKS ini. Nah, ini teman-teman sudah mulai datang pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan untuk melakukan rekonstruksi ulang kasus NKS di TKP kedua, teman-teman ya. Ini banyak pohon durian ya, di sekelilingnya pohon durian tinggi-tinggi sekali. Nah, ini teman-teman, tersangka sudah memasuki lokasi, diteriaki oleh warga. Nah, kalau kita lihat teman-teman, lokasi di sini memang cukup sepi sekali. Tidak ada rumah penduduk di sini menjelang ke rumah orang tuanya. Nah, ini teman-teman, kita lihat mendekati TKP pertama. Nah, ini teman-teman.
Semuanya pindah sebelah kanan Pak. Jadi yang terbit sini kosong. Yang Bapak di atas tolong geser dulu ke atas sedikit biar enak fotonya. Oke Pak. Korban berjalan di tempat biasa dia lewat, lalu disergap oleh pelaku. Kamu sebelah sini sebelah kanan. Sebelah kiri. Ini ya sebelah. Ini sini, kamu situ. Ya, nomor 23. Maka Indra Setiawan keluar dari persembunyian lalu berjalan berlawan arah dengan korban Nia Kulasari. Ini. Berpapasan. Ini lokasi saat korban benar-benar disergap. Rekonstruksi di mana Nia Kurniasari ini disergap oleh pelaku saat berjalan di sini, teman-teman, berjualan goreng. Ambil nomornya. Tersangka Indra Setiawan setelah 1 meter berada di belakang korban Nia Kurniasari berbalik arah. Balik arah. Apa-apaan babi? Nah, udah terbit. Oke. Kan ini jarak 1 meter nih. Kami waktu siapa berselisih, si korban bilang tak jiwa karena dia tiba-tiba langsung ada di dunia. Oh, berarti Ya. Itu ceknya. Terus kamu bilang apa? Hah? Diam. Oh, diam. Ada terkejut tadi ya. Risiko tiba. Ya. Risiko enggak? Di mana anak bu posisi kamu jalan di mana bu? Kamu ke selatan atau Pak. Kajian. Kamu ngomong tuh. Iya, kamu ngomong. Enggak ngomong aja. Ngomong. mati lunya bu ya kamu Nah, kamu dulu ngomong apa? Oke. Masuk dalam baru masuk. Hari ini kau dia tanya-tanya kau. Dia nak ke TKP. Anjir ya ngomong apa? Bukan kue. Itu. Tambah tuh ada gang. Oke. Ya, 1 meter. Jarak 1 meter. Ya. Nomor 2 Ambil dokumentasi. Tersangka Indra Setiawan setelah 1 meter baru dari korban kembali arah. Oke, jarak 1 meter. Pustasa sering langsung Ada video ini, ada video.
Iya. Ini lebih kurang sampai bang. Ini tuh yang itu pakai kamera. Pen. Pen. Coba. Pen. Pen. Bro, pen. Siapkan nomor berikutnya. Semua namanya pajak saja di dalam yang selain tidak ada kepentingan mundur kalau semuanya ada mundur Pak. Sudah kah? Sudah bang, terakhir jauh. Mundur. Yang situ Endi. Tangan kanan gimana? Tangan kiri bagaimana? Kirinya bagaimana? Gitu. Mohon bantuan rekan-rekan yang tidak berkepentingan untuk mohon bantuannya rekan. Jika waktu nanti mundurnya bu tak melawan. Melawan tu, goreng dulu tak buat. Jatuhnya ini di Nah, kemudian dari bawah teman-teman, tersangka membawa korban karena keadaan korban waktu itu setelah diikat dengan tali, dicekik ya, akhirnya dibawa ke atas ya, dibawa ke TKP ketiga, dari bawah dibawa ke atas. Dibawa ke atas mendaki saat hujan lebat teman-teman. Pas hujan-hujan daerah. Iya.
Jilbab jatuh sini Pak. Jilbab korban jatuh sini. Tersangkut Pak. Saat pelaku membawa korban ke atas, tidak sengaja jilbab korban terjatuh di sini, teman-teman ya. Tolong pegang belakang. Pengamanan jangan video kan. Pengamanan lah. Bapak, bisa rekam. Tolong anggota fokus pengamanan, video kan anggota. Bang, bisa rekam saya bang. Bisa rekam. Dek, waras. Mohon anggota tidak ada video kan anggota pengamanan. Kerudungnya sengaja kamu buang ke situ atau jatuh sendiri? Kerudungnya jatuh sendiri. Foto dulu. Coba jarak Pak. Bacakan satu. Di tangan. Jauh-jauh posisinya telungkup begini. Bergerak mana? Iya kan. Lanjut ke bawah. Bandara jatuh. Sudah. Kamu nyeretnya bagaimana? Waktu sini aja tuh kok nggak ada. Buat tempat jadi. Itu aja tuh. Tengok. Awas yang ngamanin BP awas. Ada kata lima atau kata tidak dapat menyangkut korban dengan posisi korban terkelupuk ke arah banyak kepalanya dulu. Tarik jalan. Siritnya. Dulu. Mayugi. Kaika. Ma apa tadi? Lewatnya mana jalurnya? Tadi Pak. Kurami mah bisa yuk. Bapak, bu, kena Pak. Dari TKP ketiga tadi teman, karena pas pendakian tersangka sudah tidak kuat mendukung, sehingga tersangka menarik korban teman-teman, menarik korban. Sungguh sangat biadab.
Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha. Ditarik cukup jauh. Ya Allah. Terus ditarik memang. Salah teman-teman. Dekat PMP amankan. Alam kiri amankan. Kamu jangan pakai jam hitam. Amankan pasangnya. Setelah diseret dibawa ke sini teman-teman, ke pondok di pemakaman. Kasih ruang. Kamu udah ada sih, Ding. Suapkan. Ada kameranya. Kasih ruang. Jangan naik di pusaro, di bawah. Gara di bawah. Gara di bawah. Jadi maksud dia pindah ke atas mau memudahkan bukan memudahkan lagi Pak. Iya. Bopong lagi. Bagaimana tadi situasi gelap kan? Gelap. Mana yang ada lampu itu? Ada lampu sama sekali. Sampai kemari bain pencahayaan aduh pakai senter handphone atau nampak aja ini sekarang mas turun. Oke, kamu angkatnya bagaimana selain ini?
Nah, dari sini teman-teman, tersangka menggendong korban lagi, membawa kemana arahnya teman. Sekarang sedang berlangsung proses Nah, ini adalah TKP 4 ya teman-teman, di Pandan Pakuburan. Masyarakat sangat ramai, antusias sekali ingin menyaksikan langsung proses rekonstruksi. Kemudian dari TKP 4 di Pondok dibawa lagi cukup jauh ke semak-semak ini. Bisa sih lewat Pak? Bisa Pak? Kita lewat jalan mutus ini teman. Mau lewat ya Pak? Siko Pak? Kemari Pak? Siko lewat ya Pak? Gimana lewat Pak Siko? Dimas Pak Siko. Ya. Bang. Komandan tadi pinam tanah. Alah ya aja. Iya masih ke turun. Alah ya komandan ben betul. Iya di bawah pada bawah. Nah tuh orang turun tali apa tuh? Iya nana tadi tali si koci nan yang tepat yang kurang tadi. Tadi si koci ini tadi di arah kemari ya. Tanam. Posisinya baju masih ada, celana masih ada, tinggal kerudung yang ada. Celana dalam masih ada, liha masih ada. Oke,
balikin. Tersangka membalikkan tubuh korban. Membalikkan tubuh korban. Stop. Jangan balik mana lo? Membalikkan, setelah membalikkan tersangka intensitas membuka celana korban hingga kurang hingga mata kakinya. Habis ini apa kamu? Tali kan buka kan? Celana. Tali nggak dibuka ya? Atau bukan tan. Kan kurang buka Sampai di mana kamu buka celana sama celana? Nah, mana kamu rasakin? Sampai mana? Terus sampai mana? Sampai keluar ini. Oh, cuma sampai ujung kaki sini. Posisi begini ya. Kamu buka tali dulu, apa langsung buka celana dulu? Celana dulu, baru tali buka. Udah, oke, gimana? Habis buka celana. Oh, baru buka tali. Posisiin ni mak. Yang asli. Tunggu dulu Pak, izin Bu. Kadang buka tali dah masuk model tu apa tu? Serangkang kau masuk padahal sebelum. Ya kan tadi dibuka dulu. Untuk apa buka tali itu kan? Kalau masuk dengan tu. Masuk situ. Sampai lutut. Sawah nak buka no. Sawah nak bukain. Terus Dari diri dan tua. Mana? Setelah buka sawain. Lawang di bawah. Lawang buka nak. Lawang buka. buka sawahin. Buka. Adegan berapa? Ya dibaca. Habis ini tersangka intensitas membuka celananya. Sudah. Baca sawain. Oh, kamu buka dulu. Buka celana dulu. Ya, pegang kayak gitu aja lah soalnya buka. Gaya yang buka ya, In. Terus tuh. Tuh. Ini ada celana dalam. Lorot aja itu dikit. Yang buka nah. Dah. Nah, terus posisikan gimana? 43 tersangka intensitas masuk dari selangkangan korbannya Sari. Masuk selangkangan. Nah, pengen foto dulu. Bisa no dia. Ini talinya lepas nggak yang dikasih? Belum lepas ya? Nggak lepas Pak. Hanya dikendorin aja. Dikendorin aja ya. P3. Nggak dibuka Pak, makanya masuk kayak gitu Pak. Terus dari sini, kamu pegang apanya? Empat aja. Tersangka Adinda Setiawan masukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban. Pada saat itu posisinya gini, Nah, yang enak. Samain. 45 tersangka telah menggoyangkan alat kelaminnya sebanyak 3 kali hingga orgasme. 3 kali yang orgasme sah. Sudah 3 orang, Pak. Sudah 3 orang. Tapi jeda waktu bertandang tadi dah. Kita video. Goyang jangan. Goyangin. 2, 3 orang. 3 kali dia beri lebih doh. Lebih doh. 2 kali 4 kali. Yang kemarin 4 kali. 4 kali. Ulang, Lek. 1, 2, 3, 4. Oh, nak sasa. Letak yang balik gua lah. Saya terendam. Kanan. Teman-teman,
Di ini TKP 5 ya teman-teman, TKP 4, TKP 5 di sini, di mana pelaku membuka celana korban dan juga memperkosanya. Tadi sempat terlihat pelaku memperagakan bagaimana dia memperlakukan korban. Bagali teh. Kamu udah keluar baru ke itu. Iya, coba. Goyang sudah masuk. Nanti setelah kamu keluar kamu ini ngisep ini. Sampai 6 coba. Bisa payudara. Nomor 6. Payudara ini sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan sebelah kiri. Sebelah kanan. Itu, apa tuh? Aku yang gila. Payudara 6. Madara ramenya. Ini pasti si Koko masih duit atau masih Enggak gerak dia. Waktu kamu goyang gerak enggak dia? Enggak. Sebelah mana isok Tin? Kanan kiri. Coba praktekin. Foto. 46 ya. Ambil foto bentar, Mas. Tahanin. Ya, dari situ ngapain lagi? Nah, ini kamu balikin. Ini lagi. Berapa lama tuh? Ayo. Berapa lama? Bentar. Itu kalau cabul lah. Iya. dia mendalami. Iya. Ini celanamu masih ini. Kebuka, masih kebuka kan? Celana berarti di sini. Ya, berdiri. Nah, terus berdiri gimana? Keluarnya dari mana? Nah, keluarnya dari keluarnya dari atas, tadi masuknya dari bawah. Apa? Celana ini celana kamu dulu. Hah? Celananya piringnya dua. Ya, luar. Udah gitu udah. Biar ruang nih Pak ya. Terus pasang celana, itu pasang celana. Pasang celana kau, pasang celana. Pasang pakai celana deh. Pasang celana. Goreng. Udah, telepon ya. Masuk dalam kau lagi. Tak baca roh lakuan. Kau masih isi kau tadi. Saya apa sih posisi yang ini? Tangan mana yang kamu pakai? Tangan kiri pakai kanan. Berapa? Berapa jari? Ayo. Oke, nama nanti goyang dulu. Bentar. Ketika mengkorek-korek itu, apa memang nggak ada tanda-tanda dia masih seperti apa? Berak atau menggeliat atau apa? Kok posisi kaki? Apa? Dia kan sakit dia tuh. Kalau orang pingsan, baa pasti dia tuh reaksi. Berarti nak gerak Lana ada gerak. Kadang mengenai ini kedua anak pas enggak? Tuh sini dulu. Jadi air tubuhnya. Oh, sampai. Di bayinya. Hei. Tanin. Enggak istirahat deh loh, langsung seret semua. Tanah aku udah banyak nih. Tanin Kamu udah istirahat. Enggak ada istirahat. Ya, lanjut. Tebing. Dari situ. Ini enggak inyo nih. Adi, tolong tali kaki. Sekali lagi nih, talinya itu. Pen. Sekali lagi kaki. Turun Nabi. Nah ini adalah jurang teman-teman ya.
posisi di mana? Di sini. Kemudian pelaku menyeret korban ke bawah. Menyeret ke bawah. Tunggu dulu. Pak, kita ambil dokumentasi bawah, Pak. Ya. Masih nomor D. Nomor berapa tuh? Nomor 2 ya, hati-hati. Meme. Titiknya di sini, titiknya. Titik. Foto dulu titiknya di sini. Kamu ini Iden sini, Iden sini, Iden. Siap. Sini. Yang ambil foto di bawah, yang ambil foto. Yang penting tahu titiknya di sini. Oh, satu C dia. Ya. Di bawah. Dari bawah aja. Ini turun ke mana tuh? Nomor mana tuh? Nomor 1 C. Sasar itu dia. Patokan apa? Zoom. Oke. Kamu di sini lagi. Pak, bagus. Kenapa? Polisi di bawah lagi. Nah, ini teman-teman momen dibuang ke bawah, dilemparkan korban ke bawah oleh pelaku. Bame. Di tali Bame. Sambar golo ten. Sambar golo nak. Sambar golo ten. Ya. Hati-hati ya. Gantian. Sebentar. Mau turun Wih, payah Pak Ali di bawah. barang lagi. Iya. Kalau diseretnya nggak mungkin, pasti dijatuhin aja Iya. gitu. Acara ke membawa ke bawah. Iya. Ya. Acara Pondok tuh ya, Pak? jatuhnya. Ke pondok itu ke bawah. Pondok tuh nyoba lihat. Iya, ke bawah iya. Jatuh ke bawah. Oh, biasa. Hedap. Nampak Pak. Di bawah teman-teman kita lihat ada sungai kecil dan juga ada pondok. Turun Bang dak. Lewat itu aja. Bersih jalan. Tersangka kemudian masih menyeret korban teman-teman menuju ke arah pondok di tepi sungai. Masih diseret korban. Sebentar lagi turun. Kita mau turun teman-teman karena kondisi jalannya cukup licin terjal. Jadi kita cari jalan pintas teman-teman. Nah, di sini bisa lewat. Lihat teman-teman, warga banyak sekali yang datang yang menyaksikan langsung rekonstruksi pada siang hari ini.
sekitar jam 1 kurang 15. Nah ini kita bisa lewat di sini. Bazi, sini Bazi. Mandi itu mandi ya. Ya bisa lewat sekolah. Oh, saja itu guling. Agaknya balik deh. Dah. Boleh kemari Bang? Ya. Jalan ke sana. Jalan ke mana? Hah? Balik hari ya. Oh, ini mutar ya. Ternyata kita bisa lewat di sini, teman-teman. Ini adalah TKP 6 ya, teman-teman. Di Jurang, TKP 6. Setelah dilemparkan dari TKP 5 tadi, lemparkan ke bawah sekitar 15 meter. Nah, sekarang menuju ke TKP 7 ya, kira-kira di mana, teman-teman? Kita ikuti. Ya kita cek. Perlu lah. Perlu. Pakai nada spot. Wajiban. Wajiban. Terus pet dia. Perlu dia bang perbaik. Yang mana? Yo pakai apa mak? Pakai di ele pakai nu mak. Nah, ini depan kita ini adalah area persawahan. Ada sungai kecil di sini, kemana pelaku ini akan membawa korban selanjutnya. Sambil berjalan ke bawah ini, teman-teman. Korban dihanyutkan, teman-teman. Luar biasa sekali. Pak. Iya Pak. Dihanyutnya kemari kok Pak. Ya Allah. Dari TKP 6, teman-teman, selanjutnya pelaku tersangka ini menghanyutkan korban ke bawah melalui sungai yang tidak terlalu dalam ya, di pinggir sawah atau di lereng bukit ini, agak ketinggian ya. Masyarakat sangat antusias sekali. Astagfirullahaladzim, dihanyutkan di sini, teman-teman.
Apakah langsung menguburkan? Kita lihat dulu teman-teman rekonstruksinya. Sudah hampir sekitar 50 meter ya teman-teman dari TKP 6 tadi. Ya Pak, ya, Pak. Boleh oleh Pak. Kita turun di sini teman-teman. Kita lihat teman-teman, ini ada jurang, ada sungai kecil, semacam waduk ya, tapi airnya jernih, cukup deras sekali dari pegunungan. Dan ini adalah area sawah di sebelah kiri kita ini. Dari TKP 6 kita menuju ke TKP 7. Bicara langsung. Kita ulang ya. Cukup jauh sekali pelaku ini menghanyutkan korban, sudah hampir 100 meter lebih ya teman-teman. Ya disamak lagi ni dalam ni dah. Wow, luar biasa. Demi transparansi pada masyarakat. Demi pendidikan semua adegan kita usahakan wilayah seluruh masyarakat luas.
Sekarang kita menuju ke TKP 7, teman-teman. Tadi tersangka menghanyutkan korban di sungai ini. Mari om ke depan aja. Enggak, ini kita juga nggak bisa melihat ini di dalam sungai itu lagi menyeret korban. Untuk kita lihat lagi sampai di penguburan ada beberapa. Teman-teman, cukup jauh sekali teman-teman jaraknya. Korban menghanyutkan pelaku menghanyutkan korban ini dari TKP 6 tadi. Sudah hampir lebih 300 meter teman-teman. Nyum bisa lolos dalam dulu ya. Nah, ini cukup jauh sekali teman-teman, sudah hampir 500 meter. Ya, pemulis. Hampir 500 meter nah. Diseret ke dalam sungai. Di mana Pak Mulis itu boga jalannya? Hah? Ya. Kita ditemani oleh Pak Moklis. Aduh. Aduh. Cantik. Masih di dalam sungai Indragon bersama korban, reka ulangnya, rekonstruksinya. Nggak banyak kira dah. Tapi Pak, yuk. Nah, ini lokasi terakhir. Paling ujung kemungkinan korban akan dibawa ke atas untuk dikuburkan oleh tersangka. Oke. Ikut datang ini nah. Oh, ini dulu. Padil. Awas. Awas. Awasan itu. Pos itu. Pakai betis tuh. Pakai betis tuh. Pak, yang warga di bawah Pak. Di bawah tadi ya Pak. Makan di bawah tadi. Ayo di mana? Kata di mana? Hah? Turun tuh. Aku bisa nonton. Dia. Mundur Pak. Itu kosong tuh, kasih dorong. Itu ada sepeda. Ah ya, ini. Rebahkan dulu aja di sini, nanti baru dipasang tulisan korban. Oh, mundur, kosong. Geser Pak, geser dulu Pak. Geser dulu mundur Pak. Mundur. Posisi kepala di mana? Ini adalah Bapak Gede. Iya boleh. Menaikkan korban yang dari ke atas bambu sebelah kiri dekat jembatan. Apa sih terluka?
Posisinya begini, bukan lurus gini. Inggris. TKP mana? 8, 7, 5. Dari sini kamu dari Cangkul. Belum kamu balikan ya. Berarti sama Ate, lagi. Ya ini TKP 7 ya teman-teman. Menuju Cangkul. Nah, ini ditaruh dulu berarti. Iya. Pak, warga tuh kosong dulu, kosong dulu, Pak. Kosong dulu. Sampai di sini pelaku berhenti dan menaikkan korban ke tebing dari waduk ini dan akan berencana membawa korban ke atas untuk dikuburkan. Dan terlihat pelaku menjalankan semua perintah polisi, semua rekonstruksi dengan cukup baik, memberikan keterangan sejujur-jujurnya sepertinya teman-teman. Sehingga mempercepat proses rekonstruksi ini. Sekarang masih jam 1 ya, sudah masuk ke TKP 7. Tinggal dia nyari Cangkul. Tinggalkan itu kakinya. Betul. Di sini dulu. Sterilkan ini mau nyari Cangkul dulu. Cangkul yang di dekat dulu. Ya. Ada yang di Korban tinggal kona. Korban tinggal ya. Jadi korban ditinggalkan di sini dulu. Pelaku mengambil cangkul di TKP 7 ya. Lewat mana kamu? Tahan dulu deh. Iya lah. Yang beralih nandang. Dia kan sekampung juga di Pademan. Enggak, yang nabi beralih. Oh, kayaknya. Tapi masalahnya bukan sama sih. Pemandang. Istilahnya Diki baru apa nih? Tersangka akan melakukan rekonstruksi bagaimana dia menguburkan korban. Alah sidang ya. Tahun besok. Pak. Sampai ini, Bang. Hah? Siapa? Apa? Boleh dia? Oh, salah ambilnya sudah. Ini campur tadi. Dalam ya? Dia ambil sama Bang Haji baru sampai Deh. Mali.
Tersangka memasukkan korban ke dalam tanah yang sudah digali. Kafe. Kasih Haris. Orang yang lagi berpuasa. Puasa nggak ada air lagi ya? Ini mah tapi air Bu. Sampai keluar teman-teman, kita lihat masyarakat cukup ramai sekali. Nanti kita sampai ke Musola Al Jamilah. Wah, lu. Lah, Alah. Dah siap. Kalau nanti di situ rame pasti. Hah? Itu Apa? pasti rame. Rame lah. Antalan. Mana Pak Haji?